Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Izinkan dalam kesempatan siang hari ini kami, yaitu Iis Herawati, saya sendiri, Eki Herawati, Anggraini, Indra Pada Prayoga, dan Nabila Ayu Puspita dari Program Studi Teknologi Laboratorium Medis D3 Fakultas Ilmu dan Teknologi Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani akan memaparkan tahap 1 dari penelitian kami, di mana untuk tahap 1 ini kami akan memaparkan tentang potensi simbiotik ekstrak bengkuang Pachydermus erosus yang dapat meningkatkan pertumbuhan Lactobacillus acidophilus. Penelitian ini, seperti yang tadi saya ungkapkan, merupakan tahap awal dari penelitian yang berjudul Pengaruh Pemberian Simbiotik Tepung Bengkuang, Pachydermus erosus, dan Lactobacillus acidophilus terhadap profil lipid tikus putih atau Ratus noverticus. Untuk pendahuluan, bengkuang yang merupakan salah satu tanaman umbi yang banyak tumbuh di Indonesia dan mudah sekali untuk didapatkan di pasaran, memiliki kandungan yang banyak sekali. Di antaranya yaitu vitamin C, flavonoid, saponin, fenol, fitoestrogen, kalsium, kalium, fosfor, air kurang lebih 85,10%, dan juga yang paling penting ya dalam penelitian ini yaitu serat larut air berupa inulin. Inulin merupakan serat larut air yang tidak dapat dipecah oleh enzim-enzim pencernaan kita. Jadi, ketika kita mengkonsumsi bengkuang dan di dalamnya ada inulin, inulin yang bermanfaat ini tidak dapat dicerna. Namun, inulin masih dapat difermentasi oleh bakteri yang terdapat di dalam mikroflora normal saluran pencernaan. Sehingga ketika sudah difermentasi, ini akan menghasilkan manfaat. Fermentasi oleh bakteri menjadikan inulin ini berfungsi sebagai prebiotik. Prebiotik di sini yaitu makanan yang bisa memberikan pertumbuhan lebih cepat kepada bakteri-bakteri probiotik. Salah satu penelitian kami yang sudah berjalan pada tahun lalu, diketahui bahwa inulin ini merupakan prebiotik yang juga mempunyai kemampuan untuk menurunkan kadar glukosa darah. Prebiotik berperan sebagai nutrisi untuk pertumbuhan bakteri, baik bakteri saluran pencernaan atau probiotik, di mana salah satu bakteri probiotik yang cukup baik atau cukup bermanfaat yaitu Lactobacillus acidophilus. Gabungan antara prebiotik dengan probiotik, ya, gabungan antara nutrisi untuk pertumbuhan bakteri probiotik dan probiotik itu sendiri disebut dengan istilah simbiotik. Jadi, simbiotik merupakan kombinasi keduanya, kombinasi antara prebiotik dan prebiotik yang jika dikonsumsi dengan dosis yang tepat dan cara yang benar dapat mengobati dan mendukung pengendalian penyakit. Di antaranya penyakit kanker usus, liver, sembelit, diabetes mellitus, kardiovaskuler, serta meningkatkan penyerapan zat gizi dan mencegah osteoporosis. Penelitian tentang kombinasi simbiotik terhadap penurunan profil lipid
belum ada yang melakukan. Sehingga penelitian ini merupakan penelitian tahap awal kami untuk nantinya menuju kepada penelitian bagaimana simbiotik antara bengkuang dengan Lactobacillus ini dapat menurunkan kadar kolesterol, trigliserid, dan juga HDL dan LDL. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan konsentrasi ekstrak bengkuang yang berpotensi sebagai prebiotik bagi pertumbuhan Lactobacillus acidophilus, sehingga keduanya dapat berperan sebagai simbiotik. Adapun alat yang digunakan dalam penelitian ini terlihat pada tabel berikut. Dan bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bengkuang, Lactobacillus acidophilus atau CPS1, MRSA, MRSB, alkohol, dan aqueous. Cara kerja penelitian dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah pembuatan simplisia bengkuang. Untuk pembuatan simplisia bengkuang, setelah bengkuang tadi dikupas, kemudian kami potong-potong berbentuk kotak ukuran kurang lebih 1 kali 1 cm. Kemudian setelah itu bengkuang di-open. Pengopenan dilakukan untuk mengeringkan simplisia. Pengopenan dilakukan pada suhu 60 derajat Celcius, sehingga diharapkan tidak merusak komponen gizi yang ada di dalam bengkuang. Kemudian, hasil dari pengeringan kami timbang. Setelah beberapa kali penimbangan mendapatkan berat yang konstan, artinya antara penimbangan 1 dengan penimbangan kedua tidak terdapat perbedaan, artinya jumlah komposisi air di dalam bengkuang sudah habis. Nah, ketika kadar air sudah 0, maka bengkuang yang tadi sudah dikeringkan kami blender sehingga terbentuk serbuk simplisia bengkuang seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian dari simplisia yang tadi kami larutkan di dalam aquades suhu 90 derajat. Kemudian dihomogenkan pada suhu 90 derajat dengan menggunakan magnetic stirrer, kemudian disaring sehingga ampasnya tidak ikut masuk ke dalam ekstrak. Ekstrak yang kami buat ini adalah berupa ekstrak air, sehingga aman untuk nanti diberikan kepada tikus putih yang merupakan penelitian kami yang tahap kedua. Hasil dari ekstrak bengkuang tadi kemudian kami simpan di dalam lemari, di dalam freezer, sehingga terbentuk bengkuang seperti gambar berikut. Kemudian dari ekstrak tadi kami lakukan freeze drying, sehingga hasil freeze drying nanti didapatkan serbuk ekstrak bengkuang yang telah murni. Yang ketiga adalah persiapan bakteri Lactobacillus acidophilus. Kita disiapkan koloni murni Lactobacillus acidophilus atau CPS1. Kemudian dari koloni dibuat standar dibuat suspensi bakteri dengan kekeruhan 0,5 mg/lan
atau setara dengan jumlah bakteri 1,5 kali 10 pangkat 8 sel bakteri per mililiter. Dari jumlah sel bakteri 1,5 kali 10 pangkat 8 ini, kami encerkan kembali sehingga jumlah bakteri menjadi 1,5 kali 10 pangkat 4 sel bakteri per mililiter. Tujuan dari pengenceran ini supaya nanti kita mudah untuk melakukan perhitungan bakteri. Kemudian kita siapkan medium MFSA dengan glukosa agar, kemudian ditambahkan ekstrak dari bengkuang tadi yang sudah dilakukan freeze drying, sehingga kami mempunyai 4 konsentrasi. Yang pertama adalah 0%, artinya ini tidak ditambahkan ekstrak bengkuang, kemudian 0,25% ekstrak, 0,5% ekstrak, dan 1% ekstrak. Pengulangan dilakukan sebanyak 5 kali ulangan. Kemudian, Lactobacillus yang tadi sudah disiapkan, kami masukkan ke dalam cawan Petri steril. Yang dimasukkan adalah sebanyak 0,1 mili atau 100 mikron. Kemudian, agar MRSA yang sudah dicampurkan dengan ekstrak dari bengkuang pada suhu 45 derajat Celcius, kami campurkan dengan bakteri Lactobacillus yang tadi sudah dimasukkan ke dalam cawan Petri. Kemudian, agar dibiarkan mendingin, ya, setelah dihomogenkan, dibiarkan mendingin, membeku, baru kemudian kami inkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Begini penampakan dari cawan Petri yang di dalamnya sudah mengandung agar dan juga agar tadi yang sudah mengandung ekstrak bengkuang, kemudian dihomogenkan, dicampurkan dengan Lactobacillus acidophilus. Setelah 48 jam, kami nanti akan mendapatkan pertumbuhan koloni seperti pada gambar berikut, di mana dari setiap pengenceran itu terdapat jumlah koloni yang berbeda. Hasil uji simbiotik ekstrak bengkuang dengan Lactobacillus acidophilus dapat dilihat pada tabel berikut, di mana Lactobacillus dengan medium yang mengandung ekstrak bengkuang 1% tidak ada pertumbuhan koloni dari semua ulangan. Kemudian pada konsentrasi 0,5% tumbuh koloni 97 dan 83. Kemudian pada konsentrasi 0,25% tumbuh koloni 13 dan 18. Dan pada media yang tidak ditambahkan ekstrak didapatkan koloni 7 dan 2. Kontrol negatif tidak ada. Artinya ekstrak bengkuang dan agar yang dibuat adalah steril. Grafik hasil uji simbiotik ekstrak bengkuang dengan Lactobacillus acidophilus
dapat dilihat sebagai berikut. Di mana tadi pada konsentrasi 0%, ini tidak ada pertumbuhan. Pada konsentrasi 0,25% sudah ada pertumbuhan, tapi sedikit. Kemudian pada konsentrasi 0,5% terlihat pertumbuhan yang sangat pesat. Kemudian pada konsentrasi 1%, ini ternyata pertumbuhan menurun kembali. Ya, sehingga dari grafik ini kita bisa melihat bahwa penambahan ekstrak bengkuang 0,5% inilah yang bisa digunakan untuk nantinya sebagai simbiotik. Ini konsentrasi ekstrak bengkuang yang nanti akan digunakan untuk tahap kedua, yaitu uji simbiotik terhadap penurunan profil lipid. Pembahasan pada tabel 41 gambar 1 terlihat bahwa jumlah pertumbuhan koloni pada konsentrasi 0,5% ini tumbuh rata-rata di 90 koloni. Kemudian jumlah koloni tanpa media atau kontrol, ya, ini jumlah rata-ratanya 5 koloni. Kemudian pada 0,25 sampai 0,5% kita melihat bahwa itulah yang dapat konsentrasi yang dapat meningkatkan laju pertumbuhan Lactobacillus acidophilus dengan pertumbuhan maksimum yaitu pada konsentrasi 0,5%. Bengkuang sendiri mengandung oligosakarida berupa inulin. Inulin tadi disebutkan bahwa merupakan serat larut air yang tidak dapat dicerna oleh enzim-enzim sistem pencernaan kita, tetapi dapat dengan mudah difermentasi oleh mikroflora norma saluran pernapasan, salah satunya yaitu Lactobacillus acidophilus. Hal ini menyebabkan inulin berperan sebagai prebiotik yang dapat menjadi nutrisi untuk pertumbuhan bakteri probiotik. Sejalan dengan hasil penelitian bahwa kandungan senyawa inulin dapat meningkatkan laju pertumbuhan Lactobacillus acidophilus. Jadi inulin yang ada di dalam bengkuang tadi ternyata dapat berfungsi sebagai prebiotik yang dapat memicu pertumbuhan mikroflora norma, salah satunya yaitu Lactobacillus acidophilus. Nah, Lactobacillus merupakan salah satu bakteri yang ada di saluran pencernaan. Ini berespirasi secara anaerob fakultatif. Energi yang dihasilkan digunakan untuk bakteri beraktivitas. Sedangkan asam laktat yang dihasilkan dari proses fermentasi tadi ini bermanfaat untuk mencegah pertumbuhan bakteri patogen di dalam saluran pencernaan. Sehingga ini bermanfaat sekali. Selain inulin, di dalam bengkuang juga terdapat kandungan vitamin C, vitamin E, flavonoid, dan senyawa fenol yang berperan sebagai antioksidan. Di mana antioksidan ini dapat mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Selain itu, kandungan fenol ternyata di dalam bengkuang pada konsentrasi tertentu dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi senyawa fenol ini juga bermuka dua, baik sebagai antioksidan, ya, ini juga, tapi juga
merupakan senyawa antibakteri. Nah, adanya hidrolisis gula yang ada di dalam bengkuang oleh bakteri asam laktat mengakibatkan senyawa fenol yang dihasilkan semakin banyak, ya, sehingga meningkatkan aktivitas antioksidan. Peningkatan pelepasan fenol hasil hidrolisis ini menyebabkan meningkatnya aktivitas fenol. Dan inilah yang terjadi pada konsentrasi 1%. Di mana pada konsentrasi 1% tidak terdapat pertumbuhan koloni bakteri. Hal tersebut diduga karena adanya peningkatan kandungan fenol. Dan juga kemungkinan juga ada senyawa lain yang berperan sebagai antibakteri ini yang mengakibatkan pada konsentrasi 1% itu sama sekali tidak didapatkan pertumbuhan Lactobacillus acidophilus. Mekanisme dari fenol ini dalam membunuh bakteri, di mana fenol akan masuk ke dalam sel bakteri melewati dinding sel bakteri dan membentuk sitoplasma. Nah, ini fenol ini akan menyebabkan penggumpalan atau denaturasi protein penyusun sitoplasma. Sehingga dalam keadaan demikian, metabolisme bakteri menjadi inaktif. Sehingga pertumbuhannya terhambat dan bisa mati. Kesimpulan yang kami peroleh dalam pengujian tahap awal ini bahwa konsentrasi optimal ekstrak bengkuang yang bisa meningkatkan Lactobacillus acidophilus yaitu di 0,5%. Konsentrasi inilah yang nanti kami akan kembangkan, kami akan ujikan ke dalam tikus putih, ya. Jadi simbiotik ekstrak bengkuang dengan Lactobacillus ini akan kami berikan sebagai suplemen ke tikus putih yang hiperlipidemia dengan harapan nanti ketika sudah 2 minggu kami berikan suplemen ini, diharapkan tikus putih tadi yang hiperlipidemia itu sudah menurun kadar lipidnya. Namun, sekali lagi, ini merupakan tahap awal, dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di tahap kedua atau tahap akhir dari penelitian kami. Demikian yang kami sampaikan. Ucapan terima kasih dari kami dan sampai bertemu di video tahap kedua. Terima kasih.